Hotman 911 akan bekerja sama dengan para pengacara yang juga berdomisili di Aceh. Solidaritas. Yakin bahwa kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana. Bukan hanya menyangkut penegakan hukum, tapi juga menyangkut kepada tugas pokok daripada TNI sendiri, yaitu Hotman Paris siap bela keluarga almarhum Imam Mashkur. Pemuda Aceh dibunuh oleh oknum Pas Pampres. Mohon berkenan, kalau orang tua dari almarhum korban penganiayaan oleh oknum TNI didatangkan dari Aceh ke Jakarta untuk bertanya langsung kepada Bapak apa yang terjadi dan bagaimana proses hukumnya, apa tindakan hukum yang telah dilakukan terhadap oknum TNI yang diduga sebagai pelaku tersebut. Apakah Bapak Panglima TNI berkenan menerima orang tua dari almarhum datang ke Jakarta untuk bertemu dengan Bapak? Kami sudah diminta sebagai kuasa dari keluarga. Tim Hotman 911 akan bekerja sama dengan para pengacara yang juga berdomisili di Aceh. Solidaritas. Mohon kabar dari Bapak Panglima TNI. Pada Bapak Hotman Paris dan tim 911 untuk membantu kami dalam mencari keadilan terhadap anak kami yang menjadi korban penganiayaan, pembunuhan dari oknum TNI. Sebab kami orang kecil, dipastikan ada kepastian hukum seadil-adilnya. Bapak Panglima TNI termasuk juga pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasat telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini. Dan pimpinan juga Bapak Kasat telah memerintahkan polisi militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya. Ini tentu masih memerlukan proses penyidikannya, akan berlanjut hingga nanti pemberkasan dan akhirnya akan masuk ke proses peradilan. Kami berharap bahwa dengan penjelasan ini masyarakat yakin bahwa kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana. Bahkan mungkin akan bisa dijatuhi hukuman lebih berat karena ada penerapan pasal-pasal pidana umum maupun pasal-pasal pidana militer terhadap tersangka nanti sesuai dengan hasil penyidikan. Pada seorang warga Indonesia yang dilakukan dikendarai oleh sekelompok prajurit dan juga orang-orang sipil. Ini adalah suatu kejadian tindakan pidana yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, baik dari aparat hukum sendiri ataupun juga dari pimpinan personelnya mereka. Nah, tidak menjadi kendala ataupun masalah mereka itu bertugas di mana, akan tapi yang menjadi perhara utama adalah tindakan pidana yang mereka perbuat ya, dengan melanggar sumpah mereka. Mereka telah disumpah, dilatih dan juga dibiayai oleh negara dengan hasil uang pajak untuk melindungi masyarakat, bukan untuk melakukan pemerasan hingga terakhir kepada pembunuhan. Nah, apapun yang korban itu lakukan itu adalah hal terpisah mereka perbuat. Para oknum ini adalah suatu tindakan yang memalukan, mencoreng nama institusi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI sendiri. Maka itu saya minta agar pemeriksaan ini dilakukan secara terbuka, dipaparkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa semakin yakin dan pulih kepada kepercayaan kepada institusi tersebut. Itu semua agar melaksanakan secara transparan dan menyampaikan secara berkala proses sudah sejauh mana, karena ini bukan hanya menyangkut penegakan hukum, tapi juga menyangkut kepada tugas
pokok daripada TNI sendiri, yaitu untuk melakukan pembelaan terhadap kedaulatan negara dan juga perlindungan kepada masyarakat umum. Nah, di sini jelas pelanggarannya itu berlapis. Seorang personel TNI bukannya melindungi dan juga mengamankan NKRI, tapi malah justru melakukan pemerasan, penculikan, penyiksaan hingga berakhir kepada pembunuhan. Kasus dugaan penculikan dan penganiayaan yang berujung meninggal dunia seorang warga Aceh di Jakarta, Imam Mashkur 25 tahun, akhirnya sampai ke telinga pengacara kondang Hotman Paris. Kasus tersebut melibatkan oknum pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres yang salah satu pelaku berinisial PRA KRM. Hotman mengaku siap membela keluarga korban apabila dibutuhkan. Pesan itu disampaikannya melalui postingan di Instagram Hotman Paris Official pada Minggu 27 bulan Agustus 2023. Hingga Minggu pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, postingan yang turut memuat foto peti mati almarhum ketika di RSPAD Jakarta Pusat itu sudah disukai lebih 31.000 pengikut dan 1.300 lebih komentar. Kasus yang menimpa Imam Mashkur warga Gampong Monkalayu, Kecamatan Gandapura, Biren, terjadi di Jakarta pada Sabtu 12 Agustus 2023. Sebelum akhirnya meninggal dunia di RSPAD Jakarta Pusat. Kasus viral terbaru, apa benar almarhum ini dibunuh oleh seorang oknum TNI? Terus sudah ribuan netizen DM dan WA Hotman 911. Tik Hotman 911 siap meluncur apabila dibutuhkan oleh keluarga korban, tulisnya. Dalam keterangannya kemudian Hotman menjelaskan kenapa dirinya perlu mendampingi masyarakat kecil yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Kenapa kasus viral rakyat kecil memerlukan bantuan tim Hotman 911? Karena @Hotman Paris Official sangat viral dan di-follow oleh banyak petinggi aparat hukum sehingga tindak tanduk aparat penyidik dan pejabat yang menangani kasusnya langsung kebaca oleh para petinggi Polri dan para pejabat pemerintah RI setelah melihatnya di IG ini, ulasnya. Sebagai publik figur yang menjadi pusat perhatian baik karena keahliannya di bidang hukum, kepribadiannya maupun kontroversinya, Hotman Paris memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat dan dapat mempengaruhi opini dan perilaku orang lain, tulisnya. Hotman menyebutkan dirinya memiliki basis penggemar yang besar dan juga aktif di media sosial, di mana ia sering membagikan cerita-cerita, isu maupun nasihat dan bantuan hukum kepada masyarakat luas. Sebelumnya beredar informasi dugaan penculikan dan penyiksaan terhadap Imam Mashkur hingga meninggal dunia. Bahkan foto-foto korban dan video penyiksaan terhadap korban yang dilakukan di dalam mobil. Dilansir Kompas.com, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Maijen Rafael Granada mengatakan anggotanya yang diduga melakukan penganiayaan hingga menewaskan seorang warga asal Aceh sudah diamankan.